Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Penyelenggaraan pengadaan tanah dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Tahap pertama, perencanaan pengadaan tanah. Tujuan dari tahap perencanaan pengadaan tanah meliputi 3 hal utama. Menjamin agar pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Memastikan pembangunan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Agar kegiatan pengadaan tanah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, instansi yang memerlukan tanah bertanggung jawab menyusun rencana pengadaan tersebut. Selanjutnya, hasil perencanaan ini disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan tanah, dibutuhkan dokumen perencanaan yang kuat sebagai dasar pelaksanaan. Dokumen ini harus memuat 2 hal utama, yaitu rencana tata ruang, prioritas pembangunan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah harus memuat informasi yang lengkap dan terukur. Maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan tata ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, status tanah yang ada di lokasi tersebut, perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan ganti kerugian, rencana anggaran kegiatan, serta bentuk ganti kerugian sesuai preferensi masyarakat. Selain penyusunan dokumen, tahap perencanaan juga mencakup kegiatan studi kelayakan. Aspek-aspek yang dikaji antara lain, kelayakan sosial ekonomi, kelayakan lokasi melalui peta wilayah, analisis biaya dan manfaat, perkiraan nilai tanah, serta analisis dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, dilakukan pula studi tambahan terkait kondisi budaya, keamanan, keagamaan, maupun politik di wilayah tersebut. Setelah dokumen perencanaan disusun secara lengkap, maka dokumen tersebut ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya, dokumen yang telah disetujui disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan wilayah kewenangannya. Dokumen perencanaan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun pelaksanaan belum dimulai, maka dokumen wajib diperbarui dan ditinjau kembali agar tetap sesuai dengan kondisi aktual dan kebijakan pembangunan terbaru. Proses pengadaan tanah memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan. Tujuan utama dari tahap persiapan ini adalah menetapkan lokasi pembangunan serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang akan digunakan. Dalam tahapan persiapan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan usulan penetapan lokasi kepada gubernur. Dalam usulan tersebut, terdapat dokumen perencanaan, peta lokasi, serta rincian kebutuhan tanah yang akan digunakan. Semua dokumen ini menjadi dasar bagi gubernur dalam melakukan evaluasi dan penetapan lokasi pembangunan. Setelah menerima dan menilai kelengkapan usulan, gubernur membentuk tim persiapan. Tim ini beranggotakan unsur dari berbagai pihak, yaitu instansi pemohon, perangkat daerah provinsi yang terkait, Kementerian ATR BPN, bupati atau wali kota, serta instansi lain bila diperlukan. Tim persiapan memiliki beberapa tugas penting, yaitu melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat yang berada di lokasi rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan untuk mengetahui kondisi awal subjek dan objek tanah, melaksanakan konsultasi publik terhadap rencana pembangunan untuk mendapatkan persetujuan dan masukan dari masyarakat, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan setelah melalui proses konsultasi publik, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana ditugaskan oleh gubernur. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim persiapan adalah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan. Isi pemberitahuan meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah serta luas yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lain yang dianggap perlu. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ketua Panitia kepada masyarakat secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, dan atau surat pemberitahuan. Secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Selanjutnya tim melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Pendataan ini mencakup 2 aspek utama, yaitu pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak atas tanah dapat terdiri dari berbagai subjek, antara lain
perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bank tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim pelaksana atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah bersama pejabat kelurahan, desa, atau nama lain. Kumpulan data tersebut kemudian menjadi daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang merupakan data perkiraan dan hanya digunakan untuk bahan konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat yang terkena dampak. Tim persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di kantor kelurahan di desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan atau dapat di tempat yang disepakati oleh tim persiapan dengan pihak yang berhak. Dalam pelaksanaan konsultasi publik, tim persiapan menjelaskan berbagai hal penting yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, antara lain, maksud dan tujuan pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan serta waktu pelaksanaan pengadaan tanah, peran penilai atau appraisal dalam menentukan nilai ganti kerugian, insentif yang mungkin diberikan kepada pihak yang berhak, objek yang akan dinilai sebagai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian yang dapat diterima, dan hak dan kewajiban semua pihak. Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. Dalam hal pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, permohonan penetapan lokasi diajukan kepada bupati atau wali kota. Apabila dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang tidak sepakat, dilaksanakan konsultasi publik ulang. Apabila masih terdapat pihak yang keberatan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan. Gubernur membentuk tim kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi, yang terdiri dari sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, kepala kantor wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota, instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, akademisi sebagai anggota. Tim kajian mengidentifikasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Berdasarkan rekomendasi tim kajian, Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Apabila Gubernur menerima keberatan, instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain. Apabila Gubernur menolak keberatan, maka pembangunan tetap dilanjutkan di lokasi tersebut. Penyiapan penetapan lokasi pembangunan. Pada tahap ini, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur atau kepada bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi pembangunan diterbitkan oleh gubernur dan dilampiri peta lokasi pembangunan. Peta lokasi pembangunan disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Dalam proses penyusunan dan penetapan lokasi, instansi yang memerlukan tanah juga berkoordinasi dengan kantor wilayah ATR BPN setempat. Setelah penetapan lokasi diterbitkan, selanjutnya pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengumuman ini dilakukan oleh gubernur, bekerja sama dengan instansi yang memerlukan tanah. Isi dari pengumuman penetapan lokasi meliputi nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan waktu pengadaan tanah, dan perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan. Pengumuman dilakukan melalui 2 cara utama, yaitu melalui papan pengumuman dan media publikasi. Papan pengumuman biasanya dipasang di kantor desa atau kelurahan, kantor kecamatan, kantor bupati atau wali kota, serta lokasi pembangunan itu sendiri. Selain melalui papan pengumuman, informasi penetapan lokasi juga disebarluaskan melalui media publikasi. Media publikasi dapat berupa media cetak dan media elektronik, berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Tahap pelaksanaan pengadaan tanah dimulai dengan memahami tujuan utama dari pengadaan tanah itu sendiri. Pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Proses ini juga memastikan adanya pemberian ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak, menjamin pelepasan hak atas tanah sesuai ketentuan hukum,
menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kemudian membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan terdiri dari pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah, Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan, camat setempat pada lokasi pengadaan tanah, dan lurah atau kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah. Tahap pelaksanaan sendiri terdiri atas beberapa kegiatan utama: persiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak, penetapan nilai ganti kerugian, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, penitipan ganti kerugian di pengadilan, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek tanah, dan pendokumentasian seluruh data pelaksanaan pengadaan tanah. Kegiatan pertama dalam tahap pelaksanaan adalah persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah. Pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapi dengan keputusan penetapan lokasi, dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, data awal masyarakat yang terkena dampak, berita acara kesepakatan, surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah, dan surat pernyataan ketersediaan anggaran. Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksana pengadaan tanah melakukan kegiatan, membuat agenda rapat pelaksanaan, membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan, menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan pembagian tugas, memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, menyiapkan langkah koordinasi pelaksanaan, menyiapkan administrasi yang diperlukan, mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah, menetapkan penilai publik atau penilai pemerintah, dan membuat dokumen hasil rapat. Kemudian dituangkan dalam rencana kerja yang memuat rencana pendanaan pelaksanaan, rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan, rencana kebutuhan tenaga pelaksana, rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana, inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan, dan sistem monitoring pelaksanaan. Kemudian inventarisasi dan identifikasi. Pelaksanaan pengadaan tanah memberitahukan pihak yang berhak, pengelola barang dan jasa atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak dengan surat pemberitahuan melalui lurah, kades, atau pemberitahuan secara langsung. Diterimanya surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan dibuktikan dengan tanda terima secara langsung elektronik dan atau media lainnya. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Tahap selanjutnya adalah penetapan nilai ganti kerugian. Diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Penetapan nilai ganti kerugian berdasarkan daftar nominatif dan peta bidang tanah. Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Kemudian musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah didampingi penilai atau penilai publik dan instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan, seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum, atau pihak yang berhak lainnya. Kemudian pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ganti kerugian berupa uang diberikan dalam mata uang rupiah. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah divalidasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi ini meliputi dua hal penting: pemeriksaan kelengkapan data, peta bidang, daftar nama pihak yang berhak, hasil inventarisasi. Pengecekan kesesuaian antara daftar pihak yang berhak dengan hasil musyawarah bentuk ganti kerugian. Setelah validasi selesai, pembayaran ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak tanah oleh pihak yang berhak. Jika dalam kondisi tertentu pembayaran belum bisa dilakukan, maka pembayaran bisa ditunda sampai situasi memungkinkan. Bila disepakati ganti rugi diberikan berupa tanah pengganti,
maka penyediaannya dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah atau pengelola atau pengguna barang milik negara atau daerah atau desa, berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Jika tanah pengganti juga digunakan untuk kepentingan umum, maka penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Meskipun tanah pengganti belum tersedia, pelepasan hak tetap dapat dilakukan terlebih dahulu, sedangkan dana pengganti dititipkan di bank oleh instansi yang memerlukan tanah hingga tanah pengganti siap. Jika kondisi tanah pengganti tersedia, tanah pengganti diserahkan kepada pihak yang berhak. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tanah untuk relokasi bisa diperoleh melalui jual beli atau cara lain yang sah. Jika relokasi merupakan bagian dari pembangunan kepentingan umum, maka prosesnya dapat mengikuti tahapan pengadaan tanah yang berlaku. Jika tidak, permukiman baru diberikan atas nama pihak yang berhak, dan pelepasan hak dilakukan bersamaan dengan pemberian ganti rugi, tanpa menunggu pembangunan selesai. Jika pemukiman belum selesai dibangun, maka dana dititipkan di bank. Dan jika pemukiman sudah selesai dibangun, maka permukiman diberikan kepada pihak berhak. Ganti kerugian juga dapat diberikan dalam bentuk kepemilikan saham. Pihak yang berhak ditetapkan sebagai penerima saham, dalam bentuk kepemilikan saham pada badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka, atau badan usaha yang mendapat kuasa dari lembaga pemerintah untuk menyediakan infrastruktur kepentingan umum. Pemberian saham dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan badan usaha terkait, dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak sesuai peraturan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana yang sudah dijelaskan 4 bentuk ganti kerugian sebelumnya. Kemudian tahap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Dalam hal pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana pengadaan tanah memprioritaskan ganti kerugian dalam keadaan khusus meliputi bencana alam, pengobatan, biaya pendidikan, pembayaran hutang, menjalankan ibadah, atau keadaan mendesak lainnya. Kemudian penitipan ganti kerugian. Instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan permohonan penitipan ganti kerugian apabila terjadi kondisi khusus terjadi, seperti pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, menolak bentuk atau besaran ganti rugi, atau tanah sedang dalam sengketa, maka dilakukan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Pengadilan negeri membuat berita acara penitipan. Pihak yang berhak kemudian dapat mengambil uang tersebut dengan membawa surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Jika ada sengketa maka menunggu putusan atau perdamaian. Jika disita atau jadi jaminan maka menunggu pencabutan atau persetujuan. Kemudian penyerahan bukti kepemilikan kepada BPN atau kantor pertanahan apabila masih terjadi penolakan. Pengosongan tanah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan untuk menjamin kelancaran pembangunan kepentingan umum. Kemudian pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan yang dimuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Dalam pelepasan hak objek pengadaan tanah, pelaksana pengadaan tanah menyiapkan surat pernyataan pelepasan penyerahan hak, menarik bukti kepemilikan atau penguasaan, tanda terima pelepasan hak, tanggal, paraf, dan cap, manual atau elektronik. Dalam pelaksanaan pelepasan hak, pihak yang berhak wajib menandatangani surat pernyataan pelepasan hak, surat tanggung jawab mutlak, berita acara pelepasan hak, salinan identitas diri atau identitas kuasanya. Kemudian pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan hapusnya hak pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya, dan selanjutnya memberitahukan kepada para pihak terkait. Dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya dan ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang meletakkan sita dan pemegang hak tentang hapusnya alat bukti putusnya hubungan hukum. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dijadikan jaminan di bank, memberitahukan tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pemegang jaminan hutang dan yang bersangkutan, atau memberitahukan putusnya hubungan hukum kepada lurah, kepala desa atau nama lain atau camat untuk tanah yang belum terdaftar.
Dalam hal pihak yang berhak tidak melepaskan hak atas tanahnya, maka Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah tanpa tanda tangan pihak yang berhak. Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan berita acara mengumumkan hapusnya hak dimaksud. Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pengumuman mencatat hapusnya hak atas tanah pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya. Dalam hal tanah belum terdaftar, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan pengumuman menyampaikan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa atau nama lain untuk mencatat hapusnya hak pada buku-buku administrasi kantor kelurahan atau desa atau nama lain yang bersangkutan. Kemudian pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah. Pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data pengadaan tanah. Data pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Kemudian kita melakukan tahapan terakhir yaitu penyerahan pengadaan tanah. Setelah proses pelepasan hak tanah selesai, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada instansi yang memerlukan tanah. Penyerahan ini meliputi bidang tanah dan seluruh dokumen pendukungnya. Penyerahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah sebagai bukti resmi bahwa tanggung jawab pelaksana telah selesai. Apabila tanah yang diserahkan cukup luas, maka penyerahan dapat dilakukan secara bertahap disertai berita acara untuk setiap tahapnya. Setelah menerima hasil pengadaan, instansi yang memerlukan tanah berkewajiban untuk melakukan pensertifikatan atas tanah tersebut agar status kepemilikannya sah secara hukum. Ketika seluruh hasil pengadaan tanah telah diserahkan dan berita acara penyerahan telah ditandatangani, tugas dan tanggung jawab pelaksana pengadaan tanah berakhir sepenuhnya. Demikianlah tahapan-tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, semoga bermanfaat.